Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Hani Pratama dari IPM Veteran Jawa Timur, Prodi Informatika NPM 258 1010 236. Di sini saya akan memberikan materi tentang matematika induksi. Selamat menonton. Pernah nggak sih kalian merasa kalau dunia informatika itu penuh sama ketidakpastian? Misalnya nih, kalian lagi bikin fungsi rekursif buat ngitung faktorial atau lagi desain algoritma buat sorting data. Kalian coba masukin angka 1, jalan. Masukin angka 10, lancar. Kalian coba masukin angka 100, masih oke-oke aja. Tapi pertanyaannya, gimana kalian bisa yakin 100% kalau algoritma itu gak bakal crash pas dikasih input 1 miliar atau 1 triliun? Atau bahkan mungkin angka tak terhingga. Kita nggak mungkin kan ngetes satu-satu manual sampai angka itu berakhir. Di titik inilah logika kita sebagai manusia seringkali mentok. Tapi untungnya matematika punya solusi elegan yang namanya induksi matematika. Bayangkan ada sebuah pernyataan matematis, kita sebut aja P dalam kurung N. Kita ingin buktiin kalau P dalam kurung N ini benar untuk semua bilangan asli. Contohnya, N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau kita pakai metode coba-coba, kita bakal kejebak dalam siklus yang membosankan. Kita cek P1, oh benar. Kita cek P2, benar juga. Tapi sebenarnya apapun yang kita cek, kita cuma membutuhkan sebagian, bukan semuanya. Di dunia sains, kayak fisika atau biologi, kalau kita lihat matahari terbit dari timur selama 1000 hari, kita ambil kesimpulan induktif. Matahari pasti terbit dari timur. Tapi di matematika, pasti itu harus dibuktikan secara struktur, bukan cuma kebiasaan. Kita butuh jembatan logika yang menghubungkan angka yang sekarang dengan angka berikutnya.
video domino tadi, sekarang kita bicara soal domino. Ini adalah cara termudah buat memahami induksi tanpa perlu lihat rumusnya dulu. Misal, ada barisan domino yang panjangnya nggak ada ujungnya, kayak di video tadi. Untuk jatuhin semuanya, kalian nggak perlu capek-capek nyentil tiap kartu satu persatu. Kalian cuma butuh dua kondisi kritis. Pertama, kalian harus punya kekuatan buat ngejatuhin kartu paling depan. Kalau nomor satu saja nggak jatuh, ya game over dong, nggak akan ada kejadian apa-apa. Ini yang namanya nantinya kita sebut sebagai basis induksi. Kedua, dan ini yang paling jenius, kalian harus memastikan jarak antar domino itu pas. Artinya, jika domino ke K jatuh, maka dia harus bisa nabrak dan menjatuhin domino ke K plus 1. Perhatikan kata-katanya. Jika K jatuh, maka K plus 1 juga jatuh. Ini bukan soal satu domino, tapi soal hubungan antar domino. Kalau hubungan ini udah valid, kalian cukup duduk manis. Jatuhin kartu pertama dan lihat seluruh barisan itu tumbang secara otomatis sampai tak terhingga. Nah, dalam bahasa kerennya, pernyataan yang mau kita buktiin itu kita simbolkan dengan P dalam kurung N. N di sini adalah variabel buat bilangan asli. Jadi kalau kita bilang P dalam kurung 1, artinya pernyataan itu buat angka 1. Kalau P dalam kurung K, artinya benar buat angka sembarang K. Induksi matematika itu sebenarnya cara kita memaksa logika untuk bekerja secara otomatis. Kita membuktikan sebuah mesin kebenaran. Begitu mesinnya nyala di angka 1, mesin itu bakal membawa kebenaran itu ke angka 2, 3, dan seterusnya tanpa celah. Nggak ada satupun angka yang terlewat. Gimana? Sudah kebayangkan betapa powerfulnya teknik ini? Kita nggak lagi main tebak-tebakan, tapi kita ngebangun rantai logika yang nggak bisa diputus. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana cara nulisnya di kertas ujian? Gimana langkah-langkah teknisnya biar dosen kita ngasih nilai A? Nah, jangan kemana-mana, kita bakal bahas basis dan langkah induksi secara detail di segmen selanjutnya. Oke, filosofinya udah matang. Sekarang kita masuk ke bagian teknis. Kalau kalian lagi ngerjain tugas matematika diskrit atau algoritma, dosen kalian nggak akan nanya soal domino. Mereka mau lihat langkah formalnya. Induksi matematika itu punya prosedur operasi standar. Isinya cuma 2 langkah. Tapi dua-duanya nggak boleh ada yang gagal atau cacat. Kalau salah satu aja gagal, seluruh pembuktian kalian bakalan runtuh. Langkah itu adalah basis induksi dan langkah induksi. Mari kita bedah satu-satu. Nah, langkah pertama, basis induksi. Tugas kita di sini sederhana tapi krusial. Buktikan bahwa pernyataan P dalam kurung N benar untuk nilai N terkecil dalam himpunannya. Biasanya sih N sama dengan 1, tapi tergantung soalnya ya. Bisa aja mulai dari N sama dengan 0 atau bahkan N sama dengan 5. Kenapa basis ini penting banget? Bayangkan nih, kalian mau ngebuktiin kalau semua orang di kampus PN, kampus kita ya, ini suka kopi. Ya sewajarnya mahasiswa dong. Nah, kalian di sini punya teori hebat. Tapi pas kalian cek, orang pertama yang kalian temui, ternyata dia nggak suka kopi. Menurut kalian, dari kalian otomatis batal atau enggak? Pasti otomatis batal kok dong. Basis ini adalah bukti kalau logika kita bisa menyala. Kalau P dalam kurung 1 saja salah, nggak ada gunanya kita lanjut ke langkah berikutnya. Di dunia informatika, basis induksi ini identik sama namanya base case dalam fungsi rekursif. Tanpa base case, program kalian bakal stuck atau muter-muter tanpa ujung. Jadi, basis ini adalah jangkar kita. Nah, sekarang lanjut ke langkah induksi. Kita sekarang masuk ke jantungnya induksi nih. Langkah kedua,
Langkah induksi di sini mental kita agak ditantang karena kita harus bermain dengan asumsi. Yang pertama, kita buat hipotesis induksi. Kita mengasumsikan bahwa P dalam kurung K itu benar. Ingat ya, kita nggak ngebuktiin K itu benar. Kita cuma berandai-andai kalau pernyataan itu benar untuk suatu angka sembarang K. Kenapa kita boleh berasumsi? Karena tujuan kita bukan buat pamer kalau K itu benar, tapi buat membuktiin hubungan implikasi. Kita mau membuktiin jika P dalam kurung K benar, maka P dalam kurung K plus 1 juga pasti benar. Inilah yang kita sebut sebagai jembatan logika di segmen tadi. Kalau kalian berhasil ngebuktiin kalau kebenaran di angka K otomatis menurut ke angka K plus 1, dan kalian sudah punya basis P dalam kurung 1 yang benar, maka secara otomatis B2 benar, B3 benar, dan semuanya benar. Jadi, kalau kalian jago induksi matematika, kalian nggak langsung melatih otak kalian buat desain algoritma yang efisien dan minim bug. Oke, teorinya udah lengkap, kita udah punya fondasi atau basis ya, dan kita sudah punya jembatan yaitu langkah induksi. Tapi matematika itu hambar kalau nggak ada angka-angkanya kan. Habis ini kita bakalan langsung pakai contoh deret-deret yang biasanya dipakai. Kita bakal buktiin rumus itu bareng-bareng di slide selanjutnya ya. Jangan di skip karena di situ adalah letak seninya. Oke, teori udah, filosofi udah. Sekarang kita langsung masuk ke ring tinju sebenarnya. Nah, kita akan membuktikan salah satu rumus yang paling legendaris dalam sejarah matematika, yang konon ditemukan oleh Carl Friedrich Gauss saat dia masih SD. Nah, di sini sudah kelihatan kan rumusnya? Rumus ini bilang kalau kita menjumlahkan semua angka dari 1 sampai n, hasilnya bakal selalu sama dengan n dikali n ditambah 1, lalu dibagi 2. Kedengarannya simpel kan? Tapi bagaimana kita membuktikan kalau ini berlaku untuk n sama dengan sejuta, atau bahkan n yang besarnya tak hingga? Mari kita buktikan senjata domino kita. Nah, kita cek nih, kita coba cek kalau n sama dengan 1. Di ruas kiri, angka terakhirnya adalah n. Karena n sama dengan 1, maka ruas kiri kita cuma punya angka 1. Sekarang kita lihat ruas kanan. Kita ganti semua huruf n jadi angka 1. Sesuai rumus yang tadi ya. Nah, rumus yang ini nih yang saya maksud. Nah, kita hitung bareng-bareng nih. Kita hitung yang di dalam kurung dulu ya. 1 tambah 1 itu 2 kan. Dikali 1 tetap 2. Lalu dibagi 2, hasilnya 1. Sama aja dong, kayak n sama dengan 1 yang ruas kiri tadi. Nah, artinya perhitungan pertama kita sudah sempurna, sudah terbukti. Nah, sekarang kita bakalan masuk ke bagian yang sering bikin kita bingung. Kita masuk ke tahap asumsi. Nah, di sini kita asumsikan bahwa P dalam kurung K adalah benar. Nah, teman-teman jangan terlalu dipikirin ya kenapa ini benar. Anggap aja ini adalah modal kita. Kita percaya kalau sampai langkah ke K, rumus ini tuh nggak bohong. Model inilah yang bakal kita pakai buat ngebuka jalan ke langkah selanjutnya, yaitu K plus 1. Nah, tujuan akhir kita adalah membuktikan kalau rumus ini tetap jalan buat K plus 1. Jadi, target kita membuat ruas kiri jadi seperti di slide. Nah, lalu ayo kita coba bedah pelan-pelan. Kita lihat di ruas kiri kita punya barisan deret dari 1 sampai K, lalu ditambah satu suku lagi yaitu K plus 1. Tapi tunggu, ingat nggak sama modal asumsi kita tadi? Bagian 1 plus 2 sampai dengan K, itu kan nilainya sama dengan K dalam kurung K plus 1 bagi 2 ya kan? Nah,
Jadi kita bisa ganti deret panjang tadi itu jadi lebih simpel kayak yang ada di slide, yaitu K dalam kurung K plus 1 per 2 ditambah dalam kurung K plus 1. Sekarang tugas kita tinggal mengolah bentuk ini biar mirip sama target kita tadi. Masih ingat dong target kita tadi? Kita samakan penyebutnya aja sih. Si K plus 1 ini ya kita kalikan 2 atas bawah. Nah, jadinya kayak yang di slide ya, yang di gambar bawah, kita samakan penyebutnya aja. Nah, sekarang kedua suku ini sama-sama punya faktor K plus 1. Nah, bisa dilihat kalau K plus 2 itu sama aja kayak K plus 1 tutup kurung plus 1. Hasil akhir kita sekarang sudah persis sama dengan target yang kita mau tadi. Nah, ini artinya kalau K benar, maka K plus 1 sudah pasti benar. Nah, karena basis induksi benar dan K induksi juga benar, maka menurut prinsip induksi matematika, rumus 1 plus 2 plus 3 sampai N sama dengan N dalam kurung N plus 1 per 2. Ini sah, valid, dan terbukti benar untuk semua bilangan asli N tanpa terkecuali. Gimana? Lumayan bikin bingung ya aljabarnya, tapi coba kita pelajari lagi deh nanti. Kita baru aja membuktikan sesuatu yang jumlahnya tak hingga hanya dengan beberapa basis rumus. Itulah kekuatan logika. Nah, selanjutnya kita bakal coba soal yang lebih menantang nih. Soal ini sering bersinggungan dengan kehidupan kita sehari-hari ya, khususnya saat kita menghadiri prosesi pernikahan ataupun di acara-acara besar yang pasti kita bersinggungan dengan berjabat tangan. Nah, di dalam sebuah pesta, setiap tamu berjabat tangan dengan tamu lainnya hanya sekali saja. Buktikan dengan induksi matematika bahwa jika ada N orang tamu, maka jumlah jabat tangan yang terjadi adalah N dalam kurung N min 1 per 2. Nah, ini sama kayak rumus yang tadi nih, yang udah kita bahas. Nah, langkah awal kita coba pindah slide. Nah, kita misalkan P dalam kurung N adalah, maaf ya, saya salah taruh yang rumusnya yang ada di bawah tuh, yang H dalam kurung 2. Nah, karena jabat tangan pastinya 2 orang dong, nggak mungkin kita taruh N-nya itu cuma 1 orang. Nah, kita uji tuh 2 orang secara logika A dan B, maka hanya akan terjadi 1 kali jabat tangan. Di situ terlihat bahwa 2 dalam kurung 2 dikali 1 per 2 sama dengan 2 kali 1 per 2 sama dengan 1. Nah, hasil yang pertama sudah terbukti nih. Nah, langkah pertama ini adalah langkah basis. Langkah basis sudah terbukti benar. Nah, lalu kita coba lanjut ke kita asumsikan dulu bahwa bilangan asli K itu lebih atau sama dengan 2. Artinya kita anggap benar bahwa dalam sebuah pesta dengan K orang, jumlah jabat tangannya adalah seperti rumus yang di atas. H dalam kurung K sama dengan K dalam kurung K min 1 per 2. Nah, kita bisa mulai langkah induksinya di rumus yang kedua tuh. Kita harus membuktikan jika P dalam kurung K benar, maka P dalam kurung K plus 1 juga benar. Artinya apa? Untuk K plus 1 orang, jumlah jabat tangannya haruslah seperti rumus yang nomor 2. H dalam kurung K plus 1 sama dengan K plus 1 dalam kurung K plus 1 tutup kurung min 1 tutup kurung per 2 sama dengan K plus 1 tutup kurung K per 2. Nah, bayangkan jika ada K orang di dalam ruangan yang sudah saling berjabat tangan. Menurut hipotesis kita nih, sudah terjadi A dalam kurung K jabat tangan. Nah, kemudian datanglah 1 orang baru
orang ini adalah orang K plus 1. Agar semua orang bersalaman, orang baru ini harus menjabat tangan semua orang yang sudah ada di ruangan K orang. Maka terjadilah tambahan sebanyak K jabat tangan baru. Total jabat tangan sekarang adalah H. Belum saya geser ya, maaf. Nah, ini ya, total jabat tangan sekarang adalah H dalam kurung K plus 1 sama dengan H dalam kurung K plus K. Nah, kita bisa substitusikan dulu nih yang H dalam kurung K-nya. Kita pakai rumus yang di slide sebelumnya. Nah, setelah kita substitusikan nilai H dalam kurung K dari hipotesis kita sebelumnya, kita bisa samakan penyebutnya. Nah, kita kalikan pelangi aja tuh, masih inget kan? Yang di dalam kurung tuh, K kali K, K kali min 1. Hasilnya, K kuadrat dikurangi K plus 2K per 2. Nah, kita tinggal operasikan lagi tuh, K2, K pangkat 2 plus K per 2. Nah, itu bisa kita faktorkan. Faktornya jadi K dalam kurung K plus 1 per 2. Nah, karena langkah basis dalam K induksi sudah terbukti benar, maka terbukti dong secara sah dan meyakinkan bahwa untuk N orang tamu, jumlah jabat tangan yang terjadi adalah N dalam kurung N min 1 per 2. Nah, pembuktian ini tuh sangat berguna khususnya di informatika di jurusan kita ya. Terima kasih. Oke, kita tadi sudah berhasil membuktikan rumus deret angka. Tapi, apakah induksi matematika cuma buat teman-teman aja, kayak di slide sebelumnya? Oh tidak dong. Induksi juga bisa kita pakai untuk membuktikan sifat tersembunyi dari sebuah angka, misalnya keterbagian. Nah, pernah nggak sih kalian mikir, enggak, kalian pernah lihat suatu pola angka deh. Nah, kalian mikir kayak gini, kok angka ini kayaknya selalu bisa dibagi 3 ya? Apapun nilai n-nya. Nah, di matematika ini kita nggak boleh bilang kayaknya. Kita harus buktikan secara absolut. Nah, mari kita ambil satu contoh baru kita hari ini. Nah, angka pertama, basis n sama dengan 1. Nah, di situ terlihat tuh 1 pangkat 3 dikurangi 1 sama dengan 0 dong. Apakah 0 habis dibagi 3? Ya, tentu aja dong. Jadi basis kita aman. Nah, selanjutnya coba kita buktikan untuk n sama dengan k plus 1. Nah, kita masukkan ke rumusnya ya, k plus 1 pangkat 3 dikurangi k plus 1. Nah, kalau kita jabar k pangkat 3, k plus 1 pangkat 3, jadinya tuh k pangkat 3 ditambah 3k kuadrat ditambah 3k plus 1 dikurangi dalam kurung k plus 1. Nah, kita perhatikan baik-baik nih. Coba kita kelompokkan suku-sukunya. Nah, kalau dikelompokkan suku-sukunya kan jadinya dalam kurung k pangkat 3 dikurangi k ditambah dalam kurung 3k kuadrat ditambah 3k. Nah, seperti yang ada di slide ya. Nah, coba kita ingat-ingat deh tadi. Nah, bagian pertama, k pangkat 3 dikurangi k. Ini sama aja kayak rumus yang pertama tadi kita coba hitung kan. Berarti kita sepakat nih, kalau yang pertama habis dibagi 3. Nah, bagian kedua, 3k kuadrat plus 3k. Nah, ini jelas habis dibagi 3 dong. Karena ada angka 3 sebagai faktornya. Kita bisa tulis saja, 3-nya kita keluarin, jadi 3 dalam kurung k kuadrat plus k. Nah, karena bagian pertama habis dibagi 3 dan bagian kedua juga habis dibagi 3, maka jumlah totalnya pasti habis dibagi 3.
sederhana kan, tanpa perlu menghitung sampai angka jutaan, kita sudah punya kepastian kebenaran kalau rumus ini berlaku. Nah, inilah indahnya induksi. Kita menggunakan apa yang sudah kita tahu untuk menaklukkan apa yang belum kita tahu, yaitu K+1. Nggak cuma di deret, di sifat angka pun logika domino ini nggak pernah meleset. Wah, ternyata nggak kerasa ya kita sudah di ujung video. Nah, tadi kita udah mulai dari filosofi domino, masuk ke prinsip basis dan langkah induksi, sampai kita bertemu habis-habisan dengan aljabar di contoh deret dan keterbagian. Nah, kalau bisa saya simpulkan dalam satu kalimat, induksi matematika adalah cara kita membuktikan kebenaran masa depan berdasarkan keterampilan masa lalu. Kita nggak butuh kekuatan super buat melihat angka tak terhingga. Kita cuma butuh dua hal, pijakan yang kuat di awal, basis, dan hubungan yang konsisten antar langkah induksi. Nah, mengapa ini kok penting? Mungkin ada yang mikir, emangnya nanti di dunia kerja bakalan ngerjain ini lagi? Secara teknis mungkin jarang, tapi secara pola pikir ini adalah fondasi kita untuk langkah ke dunia profesional. Induksi ini melatih otak kita untuk berpikir secara terstruktur. Ini mengajarkan kita bahwa masalah besar yang kelihatannya tak terhingga itu sebenarnya bisa dipecah menjadi hubungan antar bagian yang lebih kecil. Di dunia nyata, entah itu di bidang teknik, analisis data, atau pengambilan keputusan. Kemampuan untuk melihat pola dan membuktikan konsistensi adalah skill yang mahal. Oh ya, sekedar info nih, tambahan buat kalian yang mau belajar lebih dalam, yang kita bahas tadi itu namanya induksi matematika sederhana. Nanti kalian mungkin bakal ketemu sama induksi kuat, bedanya cuma sedikit. Kalau di induksi sederhana, kita cuma buat satu domino, yaitu K. Buat domino selanjutnya, yaitu K+1. Di induksi kuat, kita mengasumsikan semua domino dari yang pertama sampai ke K. Itu jatuh semua buat jatuhin si K+1. Tapi tenang, prinsip dasarnya tetap sama kok. Nah, saya ada challenge nih, nah biar lo yang tadi enggak cuma masuk telinga kanan keluar telinga kiri, saya punya satu tantangan kecil buat kalian. Coba kalian buktikan kenyataan ini pakai langkah-langkah yang sudah kita pelajari tadi. Nah, coba kalian kerjakan di kertas, ikuti langkah basis dan langkah induksinya. Kalau kalian berhasil atau mentok di jalan tengah, tulis progresnya di kolom komentar. Nanti kita diskusi bareng di sana. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Belajar matematika distrik memang butuh kesabaran, tapi percayalah, kepuasan saat kalian bisa ngertiin sesuatu itu nggak ternilai harganya. Jangan lupa like video ini kalau membantu kalian paham induksi, dan subscribe buat konten-konten perkuliahan lainnya. Saya Bintang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.